Cek, cek, cek. Halo guys, balik lagi di channel admin. Kali ini admin akan mengajak kalian untuk bernostalgia dengan membahas alur cerita yang berjudul Turbo, di mana dalam film ini menceritakan tentang balapan siput. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke dalam alur ceritanya. Sebelumnya intro terlebih dahulu. Di awal kisah melihatkan sebuah pertandingan balap, yakni balap mobil. Di sana ada seekor siput yang menonton balapan tersebut melalui layar televisi. Siput tersebut pun menonton dengan seolah-olah dirinya ada di kompetisi balap tersebut. Siput itu bernama Tio. Alur berpindah di mana siput bernama Tio tadi melakukan latihan balap. Dia mencoba melewati lapangan yang telah dia buat, dan alhasil dia dapat menyelesaikan dengan waktu 17 menit. Dan dia berkata, "Wow, itu adalah rekor baru bagiku." Di pagi hari, Tio dan kawan-kawannya pun kembali bekerja di kebun seperti yang biasanya mereka lakukan. Para siput membagi tugas dalam mengambil hasil panen. Tio mendapatkan tugas untuk menyambut buah yang diturunkan agar tidak pecah dan membawanya ke wadah penyimpanan. Di sana, Tio menggulingkan tomat tersebut dan beradu kecepatan dengan dirinya. Namun teman-temannya yang melihat malah menertawakan Tio dan mengejeknya. Sungguh hal tersebut membuat Tio sangat sedih. Pada malam hari, Tio kembali menonton balap mobil. Dan hal tersebut semakin membuatnya tergila-gila dengan balapan. Saat menonton televisi tersebut, Tio tak sengaja menumpahkan air yang dia minum dan membuat televisi tersebut rusak. Hal itu membuatnya sangat bersedih dikarenakan dia tidak dapat menonton balapan lagi di televisi tersebut. Keesokan harinya, pada saat siput-siput kembali bekerja, ada satu tomat yang terjatuh di luar kebun. Namun tak ada satu ekor siput pun yang berani mengambilnya, dikarenakan sedang ada manusia yang memotong rumput di tempat tersebut. Namun Tio dengan segala kepercayaan dirinya dan keinginannya menjadi pembalap, dia memberanikan diri untuk turun dan mengambil tomat itu. Alhasil, dia pun tidak mendapatkannya karena kalah cepat dengan manusia beserta mesin pemotong rumputnya. Tio pun hampir mati karena sedikit lagi ia akan tercincang bersama tomat di dalam mesin rumput milik manusia itu. Untung saja siput yang lain bergerak cepat dan menolong Tio dengan menggunakan selang air yang disemprotkan ke Tio dan membuat Tio terlempar. Sebab itu, Tio selamat dari mesin pemotong rumput itu. Di sini, saudara Tio sangat marah kepadanya dan siput lain terdiam melihat tindakan gila yang dilakukan Tio. Tio pun pergi ke sebuah tempat. Dia melihat banyak mobil dan motor yang berlaluan dengan cepat. Sungguh dia sangat kagum dengan hal tersebut. Tak lama ada sebuah pesawat yang lewat di atasnya. Dia kembali terpukau. Saat menikmati keindahan itu, Tio berdiri terlalu dekat dengan area mobil yang lewat dan membuatnya terkena angin mobil yang lewat. Alhasil, Tio pun terjatuh dan dia jatuh tepat di atas mobil yang sedang ingin melakukan balap liar. Tio pun terbawa mobil yang sedang balap liar tersebut. Karena mobil tersebut terlalu laju,
Tio pun terbang dan tubuhnya masuk ke dalam mesin mobil tersebut dan membuat badannya tersengat semacam turbo yang ada di dalam mobil tersebut. Alhasil, kejadian itu membuat Tio pun pingsan karena sengatan turbo tersebut. Saat Tio bangun, banyak hal aneh yang terjadi pada tubuhnya. Dari yang bisa mengeluarkan musik sampai kecepatan yang sangat luar biasa. Dan karena kecepatannya itu, Tio dan saudaranya dikeluarkan dari kelompok siput tersebut. Dikarenakan Tio telah merusak simpanan makanan mereka. Saat Tio dan saudaranya berkelahi, datanglah seekor burung yang menangkap saudara Tio dan membawanya. Melihat hal tersebut, tubuh Tio bereaksi dan membuatnya dapat mengejar dan menyelamatkan saudaranya dari burung tersebut. Namun di saat Tio berhasil menyelamatkan saudaranya, datang seorang manusia dan menangkapnya, serta membawa mereka ke sebuah tempat. Ternyata tempat tersebut adalah arena balap untuk siput-siput, di mana di tempat itu ada beberapa siput dengan tubuh yang telah dimodif seperti mobil balap. Pertandingan pun dimulai. Siput lainnya memulai balapan tersebut. Namun di sini Tio dan saudaranya masih bingung. Tak lama tubuh Tio pun bereaksi dan mengeluarkan kecepatan yang sangat luar biasa dan membuat seluruh orang dan siput di sana terkejut. Dan para siput pun bertanya, "Siapa namamu?" Tio pun menjawab, "Turbo." Nah, jadi di sini nama siput tersebut adalah Tio. Namun karena dia memiliki kecepatan, dia mengganti namanya dengan nama Turbo. Pada malam itu, saat hendak istirahat, Turbo didatangi oleh sekelompok siput yang mengajaknya bergabung dalam tim mereka. Namun Turbo menolaknya dengan alasan mereka lambat. Tentu saja perkataan Turbo itu membuat siput-siput tersebut marah dan mengajak Turbo untuk melakukan balapan. Tentu saja Turbo menyetujuinya dan mereka pun melakukan balapan dengan rintangan yang telah ditentukan siput-siput tersebut. Di sini Turbo kalah dikarenakan dia tak bisa sampai ke garis finish yang sudah ditentukan. Alur berpindah melihatkan di mana para pecinta balap siput tersebut memiliki toko masing-masing di sana. Namun toko mereka sangat sepi dan hal tersebut membuat mereka sangat sedih. Melihat itu, Turbo sangat ingin membantu dan dia menyarankan untuk mengikuti sebuah lomba yang terpasang di bus yang sedang lewat di halaman mereka, yakni balapan mobil. Tito, si pemilik Turbo, sangat ingin mengikutkan Turbo dalam balapan mobil tersebut. Ya, meski Turbo hanya siput, namun tekad Tito sangat besar untuk mendaftarkan Turbo di pertandingan tersebut. Di sini Tito mulai membujuk tetangganya agar mau mensponsori pendaftaran balap tersebut, karena Tito tidak memiliki uang untuk mendaftarkan Turbo, dikarenakan pendaftaran yang lumayan mahal. Namun teman Tito tidak menghiraukannya dan meninggalkan Tito pergi ke toko mereka masing-masing. Melihat hal tersebut, Turbo diajak teman-temannya untuk melakukan pembajakan bis dengan tujuan ada sebuah bis yang singgah dan membeli apa yang tuan-tuan mereka jual di sana. Mereka pun beraksi dan berhasil menyinggahkan sebuah bus di sana. Melihat pertunjukan yang dilakukan oleh Turbo, para manusia yang ada di dalam bus tersebut terpukau dan membuat mereka berbelanja di tempat tersebut. Tentu saja hal ini membuat tuan-tuan mereka sangat berbahagia.
Dan pada akhirnya, Tito pun mendapatkan dana untuk mengikuti balap tersebut dari tetangga-tetangganya. Hal tersebut membuat Tito dan para siput sangat bahagia. Tidak ingin berlama-lama, Tito dan kawan-kawannya pun pergi ke acara tersebut dengan membawa siput-siput mereka. Di perjalanan, kawan-kawan Tito mempersiapkan bodi untuk Turbo agar terlihat lebih cantik dan lebih menarik. Sesampainya mereka di tempat itu, mereka pun terkejut dengan mobil-mobil balap yang ada di sana, di mana mobil-mobil tersebut sangat laju dan sangat indah untuk dipandang. Saat Tito ingin mendaftarkan Turbo dalam pertandingan balap mobil tersebut, ia diusir para penjaga dan menyuruhnya untuk pergi. Dalam keadaan tersebut, Tito dan kawan-kawannya hampir putus asa. Namun Turbo membuktikannya. Dia membawa Tito ke dalam lapangan dan melaju di lapangan balap itu dengan sangat cepat. Tentu saja hal tersebut menjadi pusat perhatian orang yang ada di sana. Dikarenakan siput yang terkenal lambat melaju kencang di area balap. Dan pada saat itu Turbo pun menjadi viral di koran dan tentu saja televisi karena kecepatan yang dia miliki. Setelah kejadian itu, para CEO yang menyelenggarakan pertandingan itu rapat dan memberi keputusan bahwa siput tidak bisa mengikuti pertandingan itu karena pertandingan itu diselenggarakan untuk mobil balap. Namun Tito meminta izin untuk Turbo dapat mengikutinya. Di sini Tito didukung oleh orang yang ada di sana dan pada akhirnya CEO berubah pikiran dan membolehkan Turbo si siput tersebut untuk mengikuti kompetisi balap tersebut. Di malam sebelum pertandingan tiba, saudara Turbo pun menasihatinya. Dia mengatakan, "Tio, ini bukan lagi seperti mesin rumput pada saat itu. Aku tidak akan bisa menolongmu seperti saat itu." Namun Tio mengatakan, "Aku sekarang memiliki kecepatan dan namaku adalah Turbo." Pada keesokan harinya, pertandingan pun ingin dimulai, di mana semua pembalap bersiap-siap di lapangan. Saat Tito masuk menggunakan mobil jualannya bersama Turbo, semua mata pun tertuju pada mereka. Seketika mereka menjadi pusat pandangan. Acara pun dimulai. Para pembalap diminta untuk menyalakan mesin mereka dan tak lupa, Turbo pun memulai pemanasannya juga. Para pembalap pun memulai tes lapangan. Setelah melakukan cek lapangan, para pembalap pun melakukan balapan. Pada balapan ini, terlihat Turbo sangat gugup, terlihat dari raut wajahnya. Namun hal itu tak membuatnya gentar. Di awal lap, Turbo terlihat sangat kesulitan. Ia hampir saja terlindas oleh semua pembalap lainnya. Pada lap 30, semua pembalap boleh menuju krunya masing-masing untuk mengadakan pengecekan terhadap mobil mereka. Begitu pula dengan Turbo. Ia dicek oleh kru dan teman-teman siputnya dan diberi dorongan agar Turbo lebih semangat dalam pertandingan balap ini. Dan alhasil terbukti pada lap 106. Turbo mengalami kemajuan. Dia mulai berani melewati mobil balap lainnya satu persatu. Semakin banyak lap yang dilalui, semakin banyak pula mobil yang dilewati oleh Turbo. Nampaknya Turbo semakin percaya diri, di mana ia berhasil menempati posisi 2 sementara. Dan hal itu membuat para penonton semakin tegang. Saat itu Turbo terbentur dengan dinding di sana dan membuat jangkangnya pecah. Di sini Turbo hampir saja tak sadarkan diri.
Namun karena semangatnya yang tinggi, Turbo tetap ingin melanjutkan pertandingan itu. Meski si pemiliknya yang bernama Tito sudah mengatakan cukup kepadanya. Turbo pun menggila di dalam pertandingan ini. Walaupun beberapa kali kecepatan Turbo berhenti, namun dia selalu membayangkan mobil lain sebagai tomat yang lezat, agar semangat yang dia miliki semakin membara. Terbukti pada lap yang ke-200, Turbo berhasil memimpin di urutan 1 sementara. Dan ini adalah lap yang terakhir. Pada putaran terakhir, Gitney, sang pembalap juara bertahan, tak terima apabila dia harus kalah dengan Siput. Dia pun melakukan hal yang buruk, di mana dia memaksa untuk melalui jalan yang banyak serpihan karet dengan tujuan agar bisa melaju melebihi Turbo. Namun siapa sangka yang dia lakukan akan berakibat buruk, di mana terjadi kecelakaan besar yang menimpanya dan menimpa pembalap yang ada di sana. Dan di sini Turbo pun terlibat dalam kecelakaan besar itu. Setelah Turbo tersadar, ia ingin melanjutkan balapan itu. Namun, kecepatan yang ada pada dirinya seketika hilang, disebabkan cangkangnya yang pecah akibat kecelakaan besar itu. Turbo pun pasrah pada saat itu. Namun kakaknya datang dan memberikan semangat padanya dan mengatakan, "Adikku tidak pernah menyerah." Sontak saja Turbo terbakar semangatnya dan menyelesaikan pertandingan itu dengan berjalan layaknya Siput. Gitney, sang juara bertahan, tak tinggal diam. Dia mengajar Turbo dengan mendorong mobil balapnya. Pertandingan semakin seru. Yang awalnya saling beradu kecepatan, pada akhirnya saling beradu kekuatan, di mana Turbo harus berjalan menuju garis finish seperti Siput pada umumnya. Dan Gitney, juara bertahan, harus mengangkat mobilnya yang sudah tidak mau hidup akibat kecelakaan tersebut. Dan pada akhirnya Turbo berhasil menjuarai lomba tersebut. Dengan kemenangan akhir, Turbo masuk ke dalam cangkangnya dan berguling hingga garis finish, di mana hal ini biasa digunakan oleh Siput normal apabila ingin menambah kecepatan. Tentu saja, hal tersebut membuat seluruh penonton yang ada di sana berteriak bahagia atas apa yang telah mereka saksikan. Turbo pun berhasil menjuarai pertandingan itu. Di sini, Alur berpindah melihat toko Tito dan tetangganya sangat penuh pelanggan, dikarenakan mereka sudah terkenal sebab membawa Siput di pertandingan balap mobil dan berhasil menang dalam kompetisi itu. Di akhir alur cerita ini melihatkan para Siput yang sudah dimodif, di mana mereka memiliki mesin balap pada cangkang mereka masing-masing. Mereka pun melakukan balapan dengan disaksikan pengunjung yang ada di sana. Dan film pun tamat. Bagaimana teman-teman semua? Admin ucapkan terima kasih banyak kepada kalian yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Saksikan terus alur cerita selanjutnya hanya di channel admin. Dan bagi kalian yang ingin merequest film apa yang hendak admin bahas, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa kembali dan terima kasih.